Apalagi misalnya dia sudah berusia lebih dari 17 tahun. Nah, itu kan sudah boleh memilih. Makanya dilakukan pendataan. Patut diduga, mana tahu nanti pada tanggal 27 November hari pemilihan dia sedang berada di Sumatera Barat. Maka dia boleh menggunakan hak pilihnya. Tentu rugi juga kita kalau tidak terdaftar dari awal. Iya, benar. Padahal cerita kita tadi kan satu suara bisa menentukan arah kebijakan di masa mendatang. Kalau arah kebijakan mungkin sifatnya masih manusiawi atau duniawi. Tapi yang hebat itu kan bisa menentukan nasib orang. Waduh. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali hadir di layar kaca sahabat, tentunya untuk memberikan inspirasi, motivasi, informasi dari tamu-tamu spesial kita yang hadir ke podcast Sisi Lain Aspek. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Muhammad Qaddafi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak panggilan Pak Dafi atau Pak Muhammad? Muhammad boleh, Qaddafi boleh. Qaddafi boleh. Pokoknya yang Buya nyaman saja. Inilah luar biasanya. Orang sarjana Eskom. Eskom ini sarjana komunikasi. Komputer. Oh, komputer. Oh, iya. Jadi kalau di komputer itu ternyata bisa aplikasi mau dibawa kemana gitu ya. Di mana-mana. Di mana-mana. Luar biasa. Saya enaknya kayak panggil Pak Dafi lah. Boleh. Pak Dafi. Tapi jadi teringat dengan presiden apa Libya atau apa ya, Libya atau ini? Ya, presiden Libya. Libya Muammar Qaddafi. Muammar Qaddafi. Gitu ya. Memang kebetulan menurut ceritanya orang tua saya pengagum beliau. Oh, gitu. Ada dua pengagum beliau. Pertama orang tua saya, yang kedua paman saya. Kayaknya paman saya dengan orang tua papa saya ini memang agak sejalan kekagumannya. Oh, gitu. Apa yang beliau lihat, yang beliau ceritakan tentang kepribadian Muammar Qaddafi yang menginspirasi? Seingat saya beliau tidak pernah cerita soal Muammar Qaddafi-nya. Oh, gitu. Cuma begitu saya tahu nama Muammar Qaddafi, kemudian lihat berita di televisi waktu itu, Muammar Qaddafi itu seorang presiden, maka saya cari tahu siapa sebenarnya Muammar. Oh, gitu. Nah, rupanya Muammar Qaddafi ini memang luar biasa. Luar biasa ya. Menurut cerita itu. Iya. Di antaranya apa sih, Pak? Ya, seorang presiden di usia muda. Kalau tidak salah saya di usia 23 tahun. 23 tahun ya. Jadi presiden waktu itu beliau berpangkat kolonel ya. Dia melakukan perbaikan di negaranya. Nah, kemudian setelah baik dia serahkan lagi ke orang yang pantas mungkin menurut beliau di zaman itu. Tapi rupanya tidak jalan juga, diambil lagi ya. Itu sepenggal cerita. Kita ketahui tentang beliau. Iya. Tapi nilai yang benar-benar diambil apa sih dari sosok Muhammad Qaddafi itu, Pak? Satu mungkin, nilai sih. Mungkin yang mengambil nilai itu mungkin dulu orang tua saya. Orang tua ya. Karena mungkin beliau seusia di zamannya ya. Orang baik lah. Kira-kira seperti orang itu. Orang baik. Tenang dalam kebaikan begitu ya. Tapi tegas loh. Amerika juga terkatir kan. Kalau dibilang tuh lenyapkan produk itu udah selesai kan. Iya tegas ya. Jadi intinya orang baik lah ya. Seperti juga Bapak yang duduk, Pak Dafi yang duduk di depan kita ini sahabat, orang baik. Dan di usia muda memang ternyata sudah luar biasa. Beliau ini adalah komisioner Bawaslu Provinsi ya. Sedang belajar di provinsi. Enggak sedang belajar, emang udah praktek. Sedang belajar di provinsi. Oh benar, belajar nanti untuk ke pusat ya. Komisioner itu berapa? 5 atau 3 berapa? Kalau di Bawaslu Provinsi itu ada 5. 5 ya? Di kabupaten kota itu ada 3, ada yang 5. Ada 3 ada 5 ya komisionernya. Kayak Kota Padang itu 5. Pesisir Selatan itu 5. Tergantung jumlah penduduk kali ya? Tergantung jumlah penduduk. Kemudian Agam 5. Oh iya. Luas wilayah dan jumlah penduduk kayaknya ya, Pak ya. Itu bagian apa sih, Pak? Kalau Bawaslu itu kan mengawasi semua tahapan pemilu.
Kalau untuk level nasional namanya pemilu, kemudian untuk level daerah namanya kan pemilihan. Pemilihan ya? Pemilihan gubernur, wakil gubernur. Kalau yang di provinsi, kabupaten kota itu bupati, kemudian kota itu wali kota. Iya. Nah hari ini kan memang kita akan melaksanakan secara serentak Ya. se-Indonesia pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Ya sekarang kan tahapannya sudah jalan, mungkin Buya bisa lihat sudah banyak informasi mungkin yang disampaikan oleh Bawaslu, pemerintah, teman-teman KPU. Iya. Ditambah juga kan kita lihat masih banyak juga personal-personal yang sudah memulai mensosialisasikan dirinya. Iya. Mungkin dia merasa bisa, Sanggup, pantas, mampu dan ya. seterusnya. Sudah mulai mensosialisasikan. Mungkin setelah ini kita masuk pada tahap pencalonan. Sekarang kan masih di tahap pemutakhiran data pemilih. Pemutakhir data pemilih. Itu tidak cukup dengan pemutakhir data pemilih di waktu pemilu kemarin aja, Pak? Atau cross check ulang lagi? Iya, yang data pemilih ini kan selalu bergerak, Bu ya. Oh iya, maksudnya? Nah, maksudnya begini, mungkin waktu pada pemilu Dia masih hidup. salah satunya. Sekarang udah mati, jangan masuk lagi daftar namanya. Oke. Kemudian bisa jadi waktu pemilu dia masih berstatus warga negara sipil. Oke. Mana tahu sekarang dia sudah menjadi TNI atau polisi. Oh iya benar ya. Baru tahu kita. Ikut daftar mungkin jadi TNI dan Polri. Atau sebaliknya, sebelumnya mungkin TNI Polri, sekarang sudah menjadi warga sipil. Berarti dia sudah memilih hak. Iya benar ya. Kecuali yang Buya sampaikan di awal tadi, sebelumnya mungkin ada kemudian tiada. Iya. Yang tidak bisa itu kan dia tiada kemudian menjadi ada. Menjadi ada. Iya. Namanya itu mengada-ada. Walaupun di beberapa tempat tuh ada. Nah, ini hari ini yang sedang disisir oleh teman-teman. Oh, benar ya. Maka namanya pemutakhiran data pemilih. Jadi data pemilih kalau untuk Sumatera Barat tentu syarat utamanya mesti memiliki kartu tanda penduduk elektronik Sumatera Barat. Iya. Nah, contoh misalnya kalau hari ini kan kita sedang di Bukit Tinggi, maka yang dilakukan pendataan oleh teman-teman KPU itu orang yang memiliki kartu tanda penduduk Bukit Tinggi. Yang selain itu nggak bisa ya Pak ya? Selain itu nggak bisa. Misalnya kartu tanda penduduk Riau, itu tidak masuk dalam pendataan. Oh gitu ya. Nah, itu didata oleh teman-teman dari Riau. Oh iya. Tapi bukan dia ke sini, didata saja dari Riau-nya. Oke. Contoh misalnya seperti kita lah. Iya. Ada adik, ponakan, anak mungkin yang sedang kuliah di Jawa. Tapi dia belum ber-KTP Jawa. Betul. Masih KTP Sumatera Barat. Berarti datanya di Sumatera Barat ya? Datanya Sumatera Barat. Iya. Apalagi misalnya dia sudah berusia lebih dari 17 tahun. Nah, itu kan sudah boleh memilih. Makanya dilakukan pendataan. Nah, patut diduga, mana tahu nanti pada tanggal 27 November hari pemilihan dia sedang berada di Sumatera Barat. Iya. Maka dia boleh menggunakan hak pilihnya. Iya benar ya. Itu ya. Waduh keren ya. Tapi sama juga kayak kita nih Pak. Kita walaupun di Bukit Tinggi, tapi memang kita non-blok, tidak memilih siapa-siapa untuk Bukit Tinggi. Kira-kira apa alasan secara Bawaslu nih Pak? Kalau negara kita kan menganut sistem memilih itu hak ya. Oke. Hak itu kan boleh dipergunakan, boleh tidak. Boleh tidak ya. Tapi tentu ketika anggaplah tadi Buya mempunyai pandangan seperti itu, atau mungkin sebagian kita memiliki pandangan seperti itu, tentu kita tidak bisa ikut campur dalam hak personal ya. Hak personal. Nah, maksudnya begini, ketika kita tidak mempergunakan hak kita, tentu bisa saja patut diduga kemudian yang dinyatakan terpilih itu orang-orang yang kemudian tidak sebangun atau sekeinginan atau sevisi dan seterusnya dengan kita orang yang melakukan tersebut. Iya. Kan bisa kita bayangkan kiranya nanti dia melahirkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Makanya di dalam pemilu kita itu kan satu suara bisa menentukan banyak hal. Ya hal itu ya. Jadi saya ini gimana nih Bu ya, Pak Davi? Saya kan di Bukit Tinggi nih, tapi saya tidak gunakan hak pilih. Ini bukan karena apa-apa Pak. Karena KTP-nya mungkin. Cerita orang Bawaslu ini serius langgar. KTP Buya di mana? Karena di Agam KTP-nya Pak. Oh Agam, berarti di Agam memilihnya berarti ya.
Aduh, ya benar-benar kita warga yang tak nega inilah Pak. Insya Allah soal milih Insya Allah Pastilah kan. ya. Tapi untuk Bukit Tinggi memang kan. Untuk agam lah ya. Aduh, gitu ya Bu ya. Bu ya, Pak Davi, itu dulu apa namanya? Kita kan ini seputar pemilu. Sebelum kita masuk kepada sisi lain dari Pak Davi nih. Boleh. Kalau besok berarti kan yang DPD kemarin kan juga Pak Irman Gusman lakukan ini kan gugatan akhirnya diterima kan. Akhirnya diulang. Wah, ini seru banget nih ceritanya nih. Ini itu serentak dengan pemilihan nanti itu beda. Waktunya beda. Oh, Kalau beda ya? yang PSU Dewan Perwakilan Daerah itu nanti dilaksanakan 13 Juli. Oh, 13 Juli dekat ini. Hari pemungutannya ya. Karena kan Mahkamah Konstitusi memutuskan dilaksanakan dalam rentang waktu 45 hari. Oh, rentangnya 45 ya? Ya, Oh, sejak itu ya? diputuskan. Oh, sejak Jadi keputusan. kan 45 hari itu tentu surat suara dicetak lagi. Cetak dulu, distribusi dulu. Distribusi, kemudian dipersiapkan tempat pemungutan suaranya. Oke. Tempat pemungutan suara itu kan ada tempatnya, ada orangnya, ada petugas dan seterusnya. Kemudian semua peralatannya, kotak suaranya, bilik suara dan yang lain-lain. Nah, itu makanya rentang waktunya sekitar 45 hari ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tentu sebagai negara hukum apa yang sudah diputuskan kan mesti kita laksanakan. Kan memang di negara kita yang paling tinggi putusan itu kan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ya, oke. Dan itu final kemudian mengikat. Semenjak diumumkan sifatnya mengikat ya. Sejak diumumkan sifatnya mengikat. Nah, ini yang hari ini kita lakukan. Nah, tentu semua kita mesti taat itu. Akhirnya diulanglah pemilihan pada 13 Pemungutan ya. diulang. Namanya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Di Indonesia itu ada di sekitar 24 provinsi. Ada ya Pak ya? Ada di tempat lain ada juga. Itu hanya khusus DPD. Ada apakah Nah, kepala daerah beda-beda. juga ada? Enggak, kalau kemarin kan masih pemilu. Oh iya belum pilkada ya. Ya, ada yang diulang di tingkat provinsi. Oh iya. Misalnya kayak kita lah provinsi, misalnya seperti Bukit Tinggi dan Agam ini satu dapil lah, maka diulang di sana. Ada yang memang diulang di tingkat kabupaten kota saja. Ada 1-2 TPS diulang lagi. Itu faktor apa yang kalau begitu Pak secara ini? Tentu faktor banyak ya. Banyak hal lah faktor. Banyak hal ya. Misal saja, jadi begini, pemilu kita itu kan terlibat banyak lembaga negara. Iya. Banyak lembaga negara. Yang mengurusnya ya di dalam itu ya. Yang pelaksana teknisnya namanya KPU. KPU ya, betul ya. Bawaslu melakukan pengawasan. Kenapa Bawaslu melakukan pengawasan? Karena memang amanat undang-undang mengatakan agar tingkat kepercayaan publik terhadap proses keterpilihan seseorang itu kemudian berjalan benar. Jadi hebatnya negara kita seperti itu. Ada lembaga teknis, kemudian lembaga teknis itu diawasi. Iya. Lembaga teknis itu kan KPU maksudnya. KPU. Oke. Kemudian diawasi oleh Bawaslu. Semua tahapannya. Walaupun masyarakat sebenarnya juga mengawasi kan karena kan siapapun yang melihat pelanggaran boleh melaporkan ke Bawaslu kan Pak. Mestinya masyarakat terlibat penuh juga. Karena kan dan melalui nanti ketika melihat pelanggaran melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Lapor ke Bawaslu. Jadi ketika dilaporkan ke Bawaslu, maka terjadilah keterjaminan bahwa memang proses itu berjalan baik dan benar. Karena kan pergantian kekuasaan secara konstitusi ini banyak hal di dalamnya. Ada pembiayaan, ada keterlibatan publik yang luar biasa banyak. Ya kalau kita se-Indonesia lebih dari 280 juta misal, mulai dari pemilihnya, stakeholder yang lain kan. Kemudian tentu semua kita kalau menginginkan prosesnya berjalan baik, mau tidak mau kan terlibat. Sama lah kita di suatu kampung lah kira-kira Bu ya. Kan mesti saling jaga. Betul. Mana tahu nanti kalau kita tidak saling jaga, ada pihak-pihak yang kemudian tidak sebangun keinginannya dengan peraturan perundang-undangan. Karena negara kita begitu luas, kemudian semua negara lain melihat negara kita ini potensial untuk dimiliki. Apa buktinya? Pernah didatangi. Mungkin
Kalau bahasa kasarnya dijajah. Jajah. Kalau dulu kita Tapi pernah kalau didatangi. kalau untuk itu sih nggak ada bahasa halusnya. Memang dijajah. Kita diambil semua hasil Iya. yang kita miliki ya. Iya. Nah, yang kita punya lah. Iya. Nah, makanya perlu dijaga. Iya, betul, Nah, yang menjaga itu tentu dipilih. Nah, undang-undang kita mengatakan per 5 tahun. Dan untuk presiden, bupati, wali kota, gubernur boleh dipilih kembali. Ya. Seperiode berikutnya, artinya 2 periode. Jadi ada masa memimpin itu 2 periode sekitar 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, jadi makanya semua kita mesti terlibat. Iya. Apalagi ini kan kegiatan besar. Kegiatan besar melibatkan banyak resources yang besar-besar. Maka yang paling besar itu memang keterlibatan masyarakat. Iya. Karena kalau masyarakat sudah terlibat penuh, artinya kalau dulu masyarakat semua terlibat, kalau sekarang mungkin viralisasi lah kira-kira. Kan bisa berubah semua hal. Ya benar-benar. Apalagi dalam pengawasan pemilu. Contoh, sekarang tahapan pemutakhiran data pemilih. Iya. Setiap penduduk di Sumatera Barat yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau mungkin yang mendiami suatu tempat tinggal, rumah mungkin, tempat-tempat lain, itu akan didatangi orang per orang Oleh tim KPU ya. yang namanya panitia pemutakhiran data pemilih, Iya, itu kan timnya KPU tuh, Pak. tim KPU. Oke. Nah, kemudian apa peran kita di sana di Bawaslu? Tentu memastikan teman-teman itu melaksanakan pekerjaannya. Mana tahu nanti dia melakukan pendataan dari jauh saja kan. Oh, ini kayaknya Buya Zul ada di rumah ini, padahal sebenarnya dia sudah duga tadi KTP-nya Bukit Tinggi, padahal sebenarnya Agam. Karena sering di Bukit Tinggi gitu. Sering di Bukit Tinggi kan. Kira-kira begitu. Iya, Makanya iya. perlu didatangi. Oh iya. Kemudian nanti dikasih tanda. Apa nama tandanya? Ada nanti stiker yang Oh, diserahkan atau ditempel di kaca dan jendela kira-kira gitu. begitu Oh, gitu sebagai ya. penanda Bahwa ini sudah dilakukan didatangi. pendataan. Ya. Jadi kalau dibawa secara agama banyak juga pahala orang KPU, Pak. Sangat berpahala sekali. Karena sering silaturahmi kan. Ya, Berapa berpanjang usia. Mau nambah rezeki. Nambah silaturahmi. Ubah niat aja deh. Gitu ya. Tapi selama ini kalau yang kemarin misalnya jadi kalau tingkat apa namanya kan Bawaslu, berarti yang diawasinya itu kan kalau dalam makna masyarakat sebenarnya yang diawasi kan hanya kecurangan kan begitu saja. Sebenarnya kan pengawasan KPU sih wilayahnya masuk apa saja Pak yang diawasi. Apakah contoh nih distribusi suara, sampainya distribusi surat suara kepada pemilih atau suatu kampung termasuk pengawasan atau tidak nih Pak? Jadi Bawaslu itu ya diberikan amanah mengawasi tahapan pemilu. Mengawasi tahapan pemilu. Berarti Mulai apa hanya dari mulai awal, berarti pendataan tadi? mulai Oke. dari awal sampai akhir. Oke, apa saja nih Pak? Nah, kita nih di edukasi apa saja sih bentuk pengawasannya Pak? Jadi, Pendataan tadi pendataan pemilih. jadi tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah itu dimulai dari perencanaan. Perencanaan. Perencanaan itu kan kapan waktu, anggarannya bagaimana, Oke. personilnya siapa saja. Semuanya kan memiliki syarat. Iya. Personilnya syaratnya apa saja? Personil di provinsi, personil kabupaten kota, iya benar. kecamatan, desa, nagari, dan kelurahan sampai di tingkat TPS. Oke. Nah, itu kan mesti terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ya. Nah, syarat-syaratnya itu bagian dari yang harus kita Awasi. awasi. Oke. Nah, cuma prinsip Bawaslu hari ini adalah melakukan pencegahan. Maksudnya Pak? Nah, pencegahan itu akan memberikan perlindungan terhadap hak. Contoh misal, teman-teman penyelenggara pemilu bisa saja mendapat dugaan banyak hal. Oke. Curang mungkin, Ya. tidak sesuai aturan mungkin, tidak sesuai prosedur dan seterusnya. Makanya Bawaslu hadir di sana memastikan sudah sesuai prosedur belum? Oh sudah. Oh rupanya mana tahu karena banyaknya aturan teman-teman itu lupa. Maka kita lakukan ingatan. Ini sepertinya tidak seperti ini. Aturan mengatakan seperti ini. Maka lakukan sesuai aturan. Iya. Oh apakah ada yang tidak mau sesuai aturan? Banyak juga. Maka kita masuk pada ruang penindakan. Yang tidak sesuai, yang tidak mau taat aturan itu masyarakat atau? Bisa saja semuanya. Oke ya. Bisa saja masyarakatnya, pemilihnya. Ya.
Bisa saja misalnya penyelenggaranya Iya. atau orang-orang di luar penyelenggara. Ya semuanya ada aturan-aturan tersendiri ya. Semuanya. Makanya Bawaslu juga diberikan amanah melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh misalnya begini, Bu ya. Hari ini kan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan. Hari pemungutannya tanggal 7 November 2024. Oh, November ya. Nah, hari ini kan kita melakukan persiapan panjang ini. Oh ya. Perencanaan. Kemudian setelah direncanakan dimutakhirkan datanya, diperbaharui datanya. Oke. Data itu datang dari Kementerian Dalam Negeri, diturunkan ke KPU sampai ke bawah jajaran. Dilihat satu-satu. Artinya di sana kan ada energi. Iya. Energinya bisa biaya, bisa waktu, bisa tenaga, bisa seterusnya. Makanya kan penting keterlibatan kita semua untuk mensukseskannya. Banyak juga kita dapat informasi di lapangan, orang ini tidak mau didata. Ada yang kayak gitu. Ada juga. Alasannya apa, Pak? Oh, saya tidak ikut-ikut katanya. Waktu dilakukan pendataan. Oke. Rupanya Begitu pemungutan suara, ada tim yang datang. Bisa saja tim calon, bisa saja tim yang lain-lain. Oh iya. Oh, ini calon kami. Nah, yang namanya orang kampanye kan tentu menyampaikan visi misi dan seterusnya. Rupanya dia tertarik pada salah satu visi misi pasangan calon tersebut. Barulah dia ingat mau melakukan pemilihan. Tapi kemarin dia tidak mau didata. Tapi hebatnya instrumen negara kita tetap menyediakan fasilitas itu. Oh, orang yang kayak gitu masih bisa dilayani sepanjang dia memiliki KTP. Oh, benar ya. Tapi dia bisa milihnya di mana? Di alamat sesuai KTP-nya tersebut. Dan di waktu yang ditentukan? Dan di waktu yang ditentukan. Ditambah satu lagi, jika surat suaranya masih ada. Tapi kan 10%, Pak. Artinya benar nggak? Stok suara? 2%. 2% ya? Oh, dari jumlah penduduk pemilih ya? Bukan dari jumlah yang ada di TPS. Dari jumlah yang ada di TPS. Jumlah yang ada di TPS. Oh, misalnya suara-suara 300. 2% dari 300. Oh, oke. Ya, berarti kan kalau surat suaranya ada, artinya tentu rugi juga kita kalau tidak terdaftar dari awal. Iya, benar. Padahal cerita kita tadi kan satu suara bisa menentukan arah kebijakan di masa mendatang. Kalau arah kebijakan mungkin sifatnya masih manusiawi atau duniawi. Tapi yang hebat itu kan bisa menentukan nasib orang. Waduh, lebih ini tajam lagi. Misalnya saya dengan Buya ini, saya pilih si A umpamanya. Rupanya Buya tidak mau pilih si A. Padahal sebenarnya kalau Buya ikut pilih si A, berubah nasibnya. Nasib siapa, Pak? Artinya dia terpilih, dinyatakan sebagai orang yang terpilih. Tapi karena Buya tidak jadi, nggak jadi dia terpilih. Artinya tentu satu suara ini merubah nasib orang yang untuk jadi duduk di sini. Ya, pertama begitu nasibnya berubah, tentu semua arah kebijakan akan melakukan perubahan. Iya. Mana tahu, mudah-mudahan yang dinyatakan terpilih itu adalah orang yang ditakdirkan Tuhan menjadi baik. Mewakili suara ini ya, suara kerakyatan, suara keumatan ya. Kira-kira suara. Iya, pantas lah, Pak. Kalau nggak sebijak ini nggak terpilih lah komisioner. Untuk 5 Sumatera Barat saya mikir juga ada orang muda ya, pantas kan. Ternyata eskomnya tidak hanya sarjana komputer, tapi yang sarjana komunikasinya sudah tertata seirama dengan teknologi yang ini. Ini pasti menggunakan AI kayaknya. Jadi canggihnya itu sarjana komputer, tapi cara bicaranya itu sarjana komunikasi. Ini Bapak nih memang orang IT ini sangat dibutuhkan hari ini ya, termasuk juga ini kali ya Pak ya, IT juga membantu kita dari ini kali ya. Hari ini Buya, kan tidak ada satupun yang tidak bisa tidak lepas dari IT. Benar, sebutlah apa saja. Tuh. Tidak lepas dari IT. Makanya kami di Bawaslu juga hari ini concern betul, fokus betul berkaitan dengan IT ini. Contoh misal ujaran kebencian bisa menggunakan sarana itu. Tadi Buya bilang artificial intelligence itu kan bisa saja ke depan kalau para pihak yang cakap menggunakan itu, kemudian berkampanye menggunakan sarana itu. Suaranya bisa dimirip-miripkan. Dimirip-miripkan suara Buya ini kan bisa dimirip-miripkan kan. Kemudian tampilan wajahnya apalagi. Misalnya kayak kita inilah agak jerawatan dan yang lain-lain. Kalau pakai AI itu kan jadi bersih dia. Tampang gagah ya. Sehingga membuat para pemilih kita terpukau. Itu kalau dipergunakan dengan manfaat yang positif. Betul. Manakala dipergunakan pada tahap yang tidak
baik atau negatif, kemudian kan bisa menyampaikan hal-hal negatif di dalam proses, Iya. mungkin terhadap kompetitornya. Kompetitor, betul. Kemudian masyarakat kita yang tidak paham akan itu, Tersandung undang-undang, dia lakukan share, dia lakukan saring dulu. tanpa dia filter Dicek dan dulu seterusnya. ya. Nah, makanya kami di Bawaslu juga fokus dan konsen soal-soal seperti itu, agar tidak ada ujaran kebencian. Kalau misalnya saya seperti Buya inilah, kalau Buya saya sampaikan ujaran kebencian ke Buya, maka ini akan selesai di kita berdua saja. Iya. Mungkin kita bisa saling tampar-tamparan lah, menyelesaikan persoalan. Gontok-gontokan gitu ya. Kita aja berdua yang tahu. Iya. Tapi kalau sudah dibawa ke dunia maya, internet, medsos dan seterusnya, kan banyak pihak yang mengetahui. Betul. Kadang-kadang para pihak itu karena kekagumannya terhadap seseorang, sosok, dia lupa bahwa mesti menggunakan filter, saringan. Sama juga ketika kita mengagumi seseorang, kadang-kadang kan rasa cinta ini melebihi yang lain, sehingga buta kita. Iya, cinta itu membutakan. Misalnya kayak saya lah, misalnya mencintai Rasulullah Nabi Muhammad itu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa terima argumen lain soal nilai-nilai negatif yang dibangun terhadap itu. Ini yang kemudian kalau urusan di pemilu itu yang kita juga lakukan, fokus melakukan pencegahannya. Oh, ini tidak benar ini. Atau kalaupun kita masih dalam keraguan, kita komunikasi dengan Kominfo. Ini benar tak situsnya? Ini benar tak? Nah, teman-teman Kominfo kan mempunyai sarana itu. Ya. Oh, ini enggak nih, ini berita bohong ini. Ini ujaran kebencian agar kita terpecah belah dan seterusnya. Dan banyak pihak di luar negara kita menginginkan itu. Karena mereka yang inginnya ya hina kita hancur babak belur. Nah, habis itu mereka datang lagi kan. Nah, kan itu yang kita tidak melancong lagi. Kita haluskan lagi bahasanya di Padapi, melancong ke sini. Dia kunjungi lagi. lagi. Nah, ini sampai ke sana kita berpikir ya. Jadi urusan pemilu itu kan bukan hanya urusan pilih memilih saja. Iya. Nah, kita sebenarnya di banyak kesempatan mengajak semua pihak untuk sama cara melihatnya. Iya. Artinya mungkin kayak gini Bu ya. Artinya di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau katakan zaman internet ini, harus ada satu hal yang perlu kita kecerdasan dalam bermedia sosial dan berlapang hati serta berlapang pikiran. Semuanya. Karena kan kayak tadi ada orang yang di dunia biasa-biasa ini kayaknya sopan-sopan gitu aja. Tapi katanya tajam tuh di media. Sekarang kita ngomong pada Afi seperti asik-asik gitu ya. Di belakang kan kita omong lewat ujung jari kan. Iya, selesai tuh. Gitu ya kan. Kan banyak juga. Kita lihatlah beberapa contoh hari ini. Adik-adik muda kita menggunakan sarana itu malah untuk hal yang tidak baik. Betul. Judi online kemarin itu. Contoh misal salah satu itu dan seterusnya. Makanya concern apalagi kalau judi online itu mungkin masih sifatnya personal ya. Misalnya saya yang melakukan atau Buya melakukan, ya yang rugi kan kita saja. Iya. Kalaupun yang rugi lebih luas mungkin keluarga. Iya. Tapi kalau ini kan bisa publik. Misalnya? Contoh misal dianggap bahwa pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat berjalan tidak benar. Oke. Padahal kita sudah melakukan sedemikian rupa. Iya. Tapi informasi itu misalnya kan di dalam dunia internet itu bisa juga informasi itu tidak diedarkan di wilayah yang kita sebutkan. Iya. Tidak diedarkan di Sumatera Barat. Di luar ya. Di negara. Oh iya benar ya. Kemudian bisa saja para investor kemudian berpikir, oh nggak usah lah kita masuk Sumatera Barat. Dia begini begitu. Iya. Nah, sampai ke sana mestinya kan semua kita melihat sampai ke sana. Jadi bukan hanya penyelenggara negara yang melihat seperti itu. Maka semua pihak termasuk juga pasangan calon. Orang yang akan jadi pasangan calon, orang yang akan jadi tim pemenangan, orang yang akan jadi pemilih karena akan menggantungkan, menyerahkan semua harapannya kepada orang yang akan dipilih. Ya, karena tujuan tadi itu begitu terpilih kan akan membawa perubahan kebaikan untuk masyarakat. Pasti. Tapi ketika memang sudah kita kotori dulu, ternyata dilihat malah merugikan di bagian itu ya. Kemudian kalaupun kita harus mengganti, kemudian kita harus mengulang kembali, kan mesti nunggu orang ini selesai. Iya, betul. Kecuali beliau tersangkut masalah hukum contoh. Nah, makanya kalau kita lihat beberapa cara negara maju itu kan dari awal. Jadi 2 tahun sebelum proses pemilihan itu akan dilaksanakan, dia sudah mulai
Iya. menginventarisasi. Biasanya kan tokoh-tokoh publik itu dari awal kan sudah nampak kemunculannya. Dia sudah mulai menginventaris. Oh ini begini, oh ini. Dia lihat perjalanan panjangnya kan. Karena kan menumpangkan suara kita ke seseorang itu kan, kalau di kita contohnya mungkin akan menjadikan pasangan hidup lah kira-kira. Iya. Karena semua apa yang dia katakan akan jadi peraturan. Semua yang akan dia sampaikan menjadi kebijakan. Bisa saja mungkin menjadi sabda atau fatwa kira-kira. Iya. Yang memang harus sami'na wa ta'na harus kita ikuti. Ya, karena negara kita negara hukum. Negara kita negara hukum, nggak ada pilihannya. Makanya pesan kita ya mesti semua kita harus mengetahui bagaimana proses pemilu ini. Kadang-kadang kan sebagian kita masih beranggapan politik itu tidak bagus. Ya. Begini, politik itu pasti bagus karena itu ilmu ya. Ya, kayak pisau lah. Tapi ketika digunakan, apalagi misalnya digunakan oleh orang-orang, pihak-pihak yang kemudian tidak bertanggung jawab. Makanya penting kita semua kalau dalam proses pemilihan kita hari ini melihat hal-hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran. Pelanggaran itu kan sebenarnya sederhana saja secara melihatnya. Kalau tidak sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah di ruang publik, itu kan sudah berpotensi terhadap pelanggaran. Contoh misalnya hari ini proses pemilihan, pemutakhiran data pemilih. Tahu-tahu saya sampaikan, tidak usahlah teman-teman datangi Pak Zul itu, kayaknya dia nggak milih juga itu. Iya. Apa yang saya sampaikan ini kan sebenarnya sudah tidak sesuai dengan norma. Iya. Padahal Siapapun harus terdata. iya, Aturan prosedurnya begitu ya, SOP-nya begitu ya. usianya cukup, Iya. 17 tahun, 17 tahun. kemudian memiliki data KTP pribadi, KTP elektronik setempat. Nggak lihat lagi sekolahnya apa, Ya, tamatannya Tamatan suku, mana. bangsa, agama nggak ada nggak tuh. lihat lagi. Ya. Jadi bisa saja seorang pendataan jangan sampai sentimen secara personal. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya itu kita pesan betul ke kawan. Jadi sebelum kita Iya. bicara hari ini, jam 8 pagi tadi saya sudah mulai ngumpulkan semua teman-teman yang ada di Bukit Tinggi, Iya. pengawas pemilu. Itu kita sampaikan. Iya. Nggak ada alasan kita untuk tidak melakukan. Ini tugas negara. Dan kita sudah disumpah untuk melaksanakan ini. Iya. Maka penting kiranya apa yang kita akan lakukan hari ini, kemudian tentu akan berdampak baik harapan kita untuk orang-orang yang akan menikmati proses itu. Betul. Siapa? Pasangan calon. Siapa? Jadi tidak ada yang merasa dirugikan Tidak nanti. ada satupun yang bisa dirugikan. Tapi kalau misalnya sudah dipilih-pilih, Buya karena diduga Buya tidak akan milih. Saya misalnya, saya sampaikan kepada teman-teman yang mendata itu, sebaiknya Buya itu jangan, kayaknya dia nggak milih saya juga itu. Maka dicari-cari alasan untuk tidak datang ke tempat Buya. Iya benar. Oh, Buya selalu tidak di rumah katanya. Kita Atau sudah ada datang. ada yang galak di depan rumah. Wah, jadi pendata ini apapun arah rintangan harus didatangi. Iya, dan dia berbatas waktu. Berbatas waktu. Jadi Teman-teman berpacu itu kan- dengan waktu nih ya. Teman-teman itu bekerjakan 30 hari. Semenjak tanggal 24 Juni sampai 24 Juli. Itu jumlah satu kota berapa sih? Ya pendata. Dia ukurannya TPS ya. TPS. Satu TPS itu kalau TPS-nya lebih, jumlah pemilihnya dari 400 orang, maka dia ada 2 orang. Jadi 400 orang, kalau lebih itu 2 orang. Tapi kalau 400 ke bawah 1 orang. 1 orang. Dia bisa kenapa 400? Mungkin jaraknya jauh penduduknya kan. Iya. TPS itu mesti dekat dengan penduduknya. Iya. Ya kalau di Bukit Kayaknya dekat semua ini. dekat semua lah ya. Jangan kita terbayang bisa kayak di Agam itu ya. Agam, pesisir juga kayaknya. Pesisir, Solo, Mentawai ya. Itu kan rumah. Jauh. Ini rumah satu, jalan lagi jauh. Bisa gitu jadi ya. satu TPS itu ada di bawah 100, tidak tertutup kemungkinan. Iya benar ya, Jauh. betul ya. Iya, Artinya begitu negara memfasilitasi agar semua kita terlibat di dalam itu. Karena kan faktor keterpilihan seseorang itu kan berdasarkan suara. Nah, kami Bawaslu dan semua instrumen negara lain yang mempersiapkannya itu kan sedemikian rupa ya. Dan yang perlu yang sama-sama harus kita catat bersama itu, semua itu menggunakan biaya. Biaya itu sebenarnya biaya kita. Dari mana sih Pak? APBN, APBD ya? Kalau Biaya pemilu itu dari mana sih? pemilihan kepala daerah APBD. APBD, oke. Kalau pemilu APBN. PBN ya. Ya, PBN itu datangnya dari mana? Kan dari Buya Pajak juga kan.
dari saya, dari Buya, dari kita semua yang kita semua lah warga negara yang baik, yang taat pajak. Jadi sebenarnya kami penyelenggara pemilu ini adalah melakukan pekerjaan yang disuruh oleh para pembayar pajak. Oh gitu ya, tapi bukan disuruh oleh rakyat gitu ya. Rakyat pembayar pajak kan rakyat. aduh. Jadi saya sekarang kalau posisi rakyat, tapi saya nggak nyuruh pada. Aduh, ini benar-benar apa ya, bijak cara komunikasi. Sebenarnya kami ini penyelenggara gitu ya. Kata Rocky Gerung juga begitu kan. Iya keren ya, keren, mantap ya. Aduh, ada api ya. Tapi sebentar Pak, ini salah satu di antara ini menarik nih tadi itu ya. Kita ada yang tertinggal di tahapan-tahapan tadi itu kan. Apa tahapan tadi yang ini Pak? Oke, kita mulai perencanaan, kemudian masuk kita pada rekrutmen sampai ke tingkat desa, nagari dan kelurahan sudah selesai. Kemudian pemutakhiran data pemilih sedang berjalan. Setelah pemutakhiran data pemilih ini, kemudian nanti masuk pada masa pendaftaran. Pendaftaran calon. Okay. Jadi pendaftaran calon itu ada dua pola. Pertama ada bakal calon dari perseorangan. Oke. Nah perseorangan ini caranya dia lebih dulu dari orang yang dari partai politik. Kenapa lebih dulu? Karena dia menghimpun semua dukungan dari masyarakat. Nah di Sumatera Barat itu ada dua. Di Kabupaten 50 Kota satu, di Kota Bukit Tinggi satu. Yang independen? Calon perseorangan namanya sekarang. Oh perseorangan nggak independen ya? Dulu independen, sekarang perseorangan. Dirubah undang-undang ya? Dirubah undang-undang. Jadi calon perseorangan ada. Bukit Tinggi ada Pak? Bukit sedang proses, sekarang sedang melakukan verifikasi faktual. Artinya kemungkinan ada yang calon perseorangan lolos untuk Bukit Tinggi. Kalau semua syarat-syarat terpenuhi. Terpenuhi ya. Dan syaratnya pertama kan mengumpulkan dukungan berupa KTP. Iya betul ya. Setelah dikumpulkan, berapa ribu sih Pak? Kalau untuk Bukit Tinggi ada 7.000 atau 9.000. Dia 10% kalau tidak salah dari data pemilih ya Pak ya? Kalau di Bukit Tinggi sekitar 14 ribuan kira-kira. 14 ribuan ya? Wah luar biasa juga ya. Tapi namanya pasti Bawaslu belum sebut kan? Karena belum diundangkan kan? Diumumkan. Kena kalau nama orang yang sudah mendaftar itu kan ada. Ada ya? Iya, saya lupa juga namanya. Oh iya, lupa tengkamunya. Karena anda ingat. Oh iya, siap. Karena provinsi nah. Oke. Dia sudah masukkan dukungan ke KPU. Baru tahu kita nih. Kemudian KPU melakukan verifikasi administrasi di awal. Administrasi itu apa? Apakah betul KTP-nya KTP Bukit Tinggi? Oh benar ya. Iya benar ya. Kalau misalnya untuk Sumatera Barat, apakah betul dia kan waktu pilkada 2020 kita pernah juga punya bakal calon dari perseorangan. Cuma akhirnya di ujung dukungannya tidak mencukupi. Sampai di detail satu-satu KTP-nya Pak. Satu-satu. Apakah betul KTP-nya KTP? Itu pasti banyak alat ya. Kalau 14.000 luar biasa juga. Makanya orang terlibat banyak. Oh benar ya. Coba bayangkan dia mengumpulkan melibatkan banyak orang. Orang memeriksa KTP. Orang yang memeriksa juga melibatkan banyak orang. Setelah administrasi Bu ya, administrasi itu bisa saja gugur dalam perjalanan. Oke. Contoh misalnya, tahu-tahu ketemu KTP polisi, gugur ya tuh. Oh benar ya, tentara kurang satu. Iya. Pokoknya pegawai negeri nggak boleh. ASN. Iya kan? Iya. Kalaupun diteruskan, risikonya ada di teman-teman ASN-nya. Iya. ASN itu kan boleh memilih, tapi tidak boleh untuk perseorangan dukung tidak boleh memperlihatkan dukungannya di ruang publik. Oh iya. Apalagi menyerahkan itu. Kalau ASN memilih kan Pak, tapi TNI Polri memang tidak milih kan? Enggak. Jaksa Hakim memilih kan ASN. Iya. Artinya itu salah satu yang dilihat. Iya. Kemudian anggap semua dinyatakan benar, dimasukkan sekitar dimasukkan 30.000. Oke. Kemudian dinyatakan semua secara administrasi benar. Ada tahapan berikutnya, difaktualkan Bu ya. Jadi didatangi satu-satu pemilik KTP itu. Betul. Benar nih Pak. Apakah faktual? Ya misalnya Buya ini, apakah betul Buya memberikan dukungan kepada saya sebagai calon perseorangan? Entar Pak. Saya jadi krenyut. Nah maksud saya begini, begitu kita mempersiapkannya, kan sayang kalau kita akhirnya tidak datang ke TPS mempergunakan hak suara kita. Nah bisa juga gugur di verifikasi faktual. Apa misalnya contoh, kemudian Buya saya datangi sebagai petugas, apakah betul Buya mendukung calon A? Biasanya Buya kaget itu kalau memang Buya tidak memberikan KTP secara ada Pak gitu ya? Enggak, kok bisa ya gitu. Oke. Nah, jadi beberapa kemarin kan saya turun di lapangan, pas saya yang datang betul itu ke tempat orang yang melakukan itu. Kata petugasnya, Pak ini nama Bapak, dukungan Bapak ada sama calon A.
beliau sedang mencalon perseorangan. Betul Bapak memberikan dukungan kepada yang bersangkutan? Kaget dia. Ada ya? Kok bisa ya katanya? Kalau saya enggak ada, saya ngasih tahu. Padahal kemarin baru saya ketemu dia, enggak ada juga dia ngomong katanya kan. Betul ini saya temui kemarin siang. Segitunya ya? Ya. Aduh. Enggak ada dia ngomong. Terus kalau Bapak tidak memberikan dukungan, kami bikin Bapak tidak mendukung. Kalau Bapak memberikan dukungan, kami bilang Bapak memberikan dukungan, maka tercatat itu sebagai yang dihitung atau memenuhi syarat. Kalau tidak kan tidak memenuhi syarat. Iya. Kemudian kata pemilik KTP itu, ayalah enggak apa-apa lah karena dia orang kampung kita. Oh iya. Tapi saya belum tentu milih dia ini. Itu urusan lain itu. Iya benar. Yang penting dengan diberikan KTP itu kalimatnya checklist dulu, setuju. Soal pilih tak pilih nanti dipilih suara. Dipilih suara. Karena dia orang kampung kita, ya kita dukung lah. Tapi saya belum tentu milih dia. Kita enggak masuk di sana. Itu bagian dari urusan. Iya, itu pribadi dia ya. Sampai ke sana. Gitu ya. Kemudian jika memang syarat itu kemudian dinyatakan terpenuhi, barulah dia dinyatakan memenuhi syarat dan baru juga ikut mendaftar sebagai calon ke KPU ya. Begitu juga teman-teman yang diusung oleh partai politik kan mesti memenuhi syarat juga. Iya. 20% dari jumlah kursi atau 25% dari jumlah suara yang memiliki kursi di DPR. Ketahuannya kapan? Setelah misalnya kalau Bukit Tinggi contoh, tentu setelah dilantik anggota DPRD Bukit Tinggi. Iya, dilantik nanti ya. Nanti tahu itu berapa, 20%-nya berapa kursi misal. 25% suara berapa dari jumlah total suara sah yang ada di DPR. Kan itu tuh partai ya Pak ya? Ya itu untuk partai. Makanya jalur perseorangan ini agak lebih dahulu. Lebih dulu ya? Lebih dahulu karena dia ada beberapa proses yang harus dia lalui. Iya. Kan selesai itu pencalonan. Iya. Begitu sudah ditetapkan menjadi calon, masuk lagi masa kampanye. Masuk kampanye. Maka pasangan calon ini boleh berkampanye. Iya. Kampanye dalam artian tentu menyampaikan, kalau bahasa administrasinya visi misi lah. Kalau dia terpilih mau jadi apa, mau ngapain dan seterusnya. Dan itu pun mesti sesuai dengan undang-undang. Nggak boleh juga jika saya terpilih nanti saya rubah haluan negara, kan nggak bisa, nggak boleh dia. Iya. Saya rubah Pancasila, nggak boleh. Itu dinyatakan pelanggaran. Pelanggaran juga, oke. Maka ada juga guidance-nya Bu ya. Iya. Apa-apa yang mesti disampaikan dalam kampanye. Kemudian itu untuk yang melaksanakan kampanye. Oke. Kemudian di dalam tahapan kampanye itu banyak juga subnya. Dia kampanye mesti memiliki izin. Tidak boleh juga. Kemudian tidak boleh kampanye di tempat yang dilarang. Ya. Dan kampanye harus di waktunya. Dan waktu pemilu ada yang kami catat saja ada 1.733 pelanggaran kampanye. Orang yang melakukan kampanye tanpa memiliki izin kampanye. Kampanye juga ada izin ketika sudah ada waktunya, Pak? Iya, kalau bahasa aturannya namanya surat pemberitahuan kepada kepolisian. Karena dia pengumpulan orang, iya kan? Nah, sebenarnya hadirnya teman-teman kepolisian, hadirnya Bawaslu itu kan dalam rangka melindungi orang yang kampanye. Oh iya benar ya, betul. Mana tahu, contoh misal, saya calon ini. Iya. Saya kebetulan Buya calon juga. Saya kampanye betul persis di samping rumah Buya. Betul. Tahu-tahu Buya, pokoknya selain saya tidak boleh kampanye di sini. Yang salah siapa? Buya. Itu bisa tersangkut undang-undang pidana pemilu. Iya. Menghalang-halangi. Iya. Gunanya kepolisian mencegah kalau terjadi itu nanti. Makanya orang kampanye itu kan polisi banyak. Sehingga orang yang melakukan kampanye itu bisa dalam kondisi nyaman, tenang menyampaikan visi misi. Nggak takut-takut ya. Takut-takut. Visi ini bagus, dia ada 5. Tapi yang satu dekat kawan nih kan. Kawan ini galak kan. Kalau kita sampaikan bahaya nanti. Nah, itu masuk masa kampanye. Iya, betul. Kemudian ada lagi masih di masa kampanye juga. Ada namanya laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye. Nah, ini juga dilihat dananya. Misalnya contoh, tahu ketemu dananya didanai oleh pihak-pihak yang dilarang. Iya. Artinya begitu harinya negara melindungi betul. Selesai dana kampanye, masuk pada tahap masa tenang. Masa tenang itu kan memang betul tenang semuanya, walaupun faktanya kadang-kadang para calon, tim pemenangan tetap juga berkegiatan. Iya. Walaupun kegiatan tersebut tidak kampanye namanya, tapi menyerupai kampanye. Nah, kadang-kadang kita sampaikan, kita cegah. Iya.
dalam rangka melindungi yang bersangkutan, kadang-kadang beliau tidak berkenan juga. Contohnya begini, Bu ya. Saya calon misalnya. Selama ini tidak pernah saya adakan mendoa selamat di rumah saya. Begitu masa tenang kan kampanye tidak boleh. Selama masa tenang itu saya undang semua doa selamat di rumah. Doa selamat apa ini Pak Gaddafi? Ya pokoknya agar kita semua selamat. Judulnya selamat aja ya. Tapi itu cara cerdik juga kan Pak, mengundang orang. Iya, itu cara cerdik, cara lolos dari undang-undang. Tapi perlu kadang-kadang bahayanya untuk calon. Apa Pak? Siapa yang menjamin semua orang yang datang tersebut adalah orang yang diyakini akan memilih yang bersangkutan dan membela yang bersangkutan. Banyak simpatisannya lah ya. Iya, banyak kasus yang kita temui malah yang melaporkan orang yang hadir dalam ruangan itu. Iya benar ya. Ya tidak mungkin lah saya kumpulkan orang sebanyak itu. Tidak mungkin saya tidak ucap jangan lupa ya. Iya. Itu sudah kampanye sebenarnya. Kami mohon doa, mudah-mudahan saya begitu ya. Mudah-mudahan suara saya lebih banyak dari yang lain. Dia tidak suruh pilih dia. Enggak. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, handai taulan, sanak family, kemudian suara saya lebih banyak dari yang lain. Sudah kampanye dia. Sudah mengajak. Kecuali ada caranya Pak. Kalau saya punya cara tuh Pak gitu. Bapak Ibu-ibu dilarang kampanye waktu tenang ini. Walaupun contoh nih salah satu pelanggaran nggak boleh disebutkan, nggak boleh kampanye. Saya ini misalnya, saya ini calon, jangan dipilih saya waktu itu. Itu termasuk pelanggaran itu tidak Pak? Kan sudah bilang dilarang, kata Bawaslu, kata Pak Gaddafi itu dilarang kampanye di masa tenang. Karena sekarang masa tenang saya tidak akan kampanye dan saya tidak akan sebutkan kepada bapak-bapak bahwa saya calon. Bahwa saya ada yang lebih apa Bu ya? Kita ketemu di pemilu 2024. Beliau calon. Jadi menuju masa tenang, kebetulan beliau tanya langsung ke saya. Iya. Pak, saya dan keluarga sudah biasa membagi-bagikan zakat katanya. Oh bagus saya bilang. Iya. Itu sudah lama saya lakukan Pak dengan keluarga. Bagus betul, harus diteruskan saya bilang. Jangan sampai dihentikan. Iya betul. Tapi Pak, rencana saya membagikannya tanggal 10 katanya. Kan hari pemungutan tanggal 14. Iya. Saya bagikan Pak tanggal 10 katanya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Enggak masalah, silakan dibagikan. Itu saya turun langsung bagikan Pak. Lebih bagus lagi saya bilang. Iya. Harus seperti itu saya bilang. Cuma Pak nanti di amplop itu saya bikin nama saya. Oh enggak apa-apa, silakan saya bilang. Oke. Tapi kebetulan saya nyalon juga Pak. Enggak apa-apa saya tambahkan nomor urut. Jangan saya bilang. Oh, oke. Kalau nama kan enggak ada persoalan. Oh itu Pak. Saya Gaddafi membagikan zakat. Iya. Silakan saya bilang. Karena saya nyalon Pak, saya tambahkan nama nomor urut. Oh jangan saya bilang. Oh ini kan zakat Pak katanya. Iya. Kalau Bapak mau nambah nama, mau nambah nomor urut, tidak apa-apa. Bapak bagikan tanggal 15 pagi saja. Orang pemilihan tanggal 14. 14. Apa Bapak bagikan tanggal 15? Oh kalau gitu percuma itu Pak katanya. Iya. Saya tanya lagi, Bapak maunya zakat atau bagaimana? Atau Bapak mau dibagikan juga di tanggal 10, 11, 12, 13 itu silahkan. Ada namanya Badan Amil Zakat Pak. Iya. Serahkan ke sana. Serahkan ke Aspen kalau sekarang Pak Davi itu tuh. Iya, serahkan ke lembaga yang. Oh, enggak bisa gitu Pak. Ini harus saya. Kalau harus Bapak, itu tadi yang saya sampaikan. Tapi kalau Bapak paksakan juga seperti itu, saya bilang, Bapak harus siap tanggung resikonya. Apalagi saya sudah dengerin ya Pak sampaikan. Langsung salah masuk nih Bapak cerita. Nah, maksud saya begini. Iya. Bu ya, Bawaslu tidak menghalangi orang berbuat baik. Iya, betul. Tidak ada satu. Apalagi tadi zakat ya, banyak masyarakat yang akan dapat ya. Itu kewajiban malah. Iya. Mau dia bagikan langsung, tidak ada persoalan. Kalaupun dia bikin namanya, orang kan tahu bahwa yang bagikan dia. Iya. Tapi kembali tadi cerita kita di awal, karena nawaitunya berbeda. Betul. Kita khawatir nanti tidak jadi pahala untuk yang bersangkutan. Betul. Pesan Bawaslu sebenarnya di sana, agar ini jadi pahala untuk yang bersangkutan. Kenapa tidak Bapak salurkan? Ada Badan Amil Zakat Daerah saya bilang. Ada lembaga-lembaga lain. Kita punya banyak.
Ya, tapi nanti kalau untuk di Bukit Tinggi tuh Pak Davi sebutkan tuh Aspen itu sudah menjadi lembaga amil zakat begitu kan. Oke, terus. Ya, sebegitunya. Ya. Kalau orang punya keinginan tidak sebangun dan tidak sejalan dengan aturan. Ya. Semua sarana dipergunakan. Ya. Semua cara-cara dipakai. Nah, hadirnya Bawaslu di sana agar cara-cara dipakai itu kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan. Agar apa? Kalaupun dinyatakan yang bersangkutan terpilih, maka tingkat kepercayaan publik terhadap yang bersangkutan menguat. Kan banyak juga kita dengar cerita, beliau terpilih karena begini-begini. Ya. Tapi coba dibayangkan, memang karena kebaikannya, kita memang sudah lama mengidolakan yang bersangkutan dan seterusnya. Ya. Memang wajar dia terpilih dan seterusnya. Nah, kira-kira cara keterpilihan Umar bin Khattab jadi khalifah lah kira-kira. Seru banget nih. Keren. Ya benar Pak, benar. Iya, siap, betul. Nah, contoh hari ini, misalnya ini kan sekarang kita pilkada. Beberapa waktu yang lalu daerah kita sedang dilanda ujian bencana alam. Tahu-tahu ada orang nanti yang sudah ditetapkan menjadi calon memberi bantuan ke titik-titik bencana. Ada persoalan. Oke. Malah kita anjurkan betul. Hampir semua kita menggalang donasi, tidak hanya kita di Sumatera Barat, di provinsi lain juga melakukan hal yang sama. Tapi persoalan di mana? Ketika dia memberikan bantuan, jangan lupa ya. Kebetulan saya hari ini juga nyalon, nomor urutnya sekian. Itu yang jadi persoalan. Tim persoalan ya. Karena begitu seseorang ditetapkan menjadi calon, maka semua syarat dan ketentuan lekat kepada yang bersangkutan. Ya, syarat harus ngikut itu ya, Pak. Wah, dahsyat sekali ini. Itu baru di tahap kampanye. Kampanye itu ya. Kemudian setelahnya kita masuk pada tahap pemungutan. Oke. Yang memasukkan suara itu nanti kalau pemilihannya kan di tanggal 27 November. Itu waktunya kan seharian. Bisa ada kan kadang dari pagi, tapi kalau kayaknya sekarang karena pilgub, tentu sama pilwako bupati, tentu mungkin tidak sebanyak surat suara di pemilu. Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Selesai itu masuk pada tahap penghitungan. Penghitungan di TPS, rekapitulasi di tingkat desa, nagari, kelurahan, bahkan kecamatan, sampai nanti di tingkat provinsi. Itu panjang waktunya, hampir 1 bulan. Yang perlu kita waspadai, kadang-kadang kan tanggal 27 November hari pungut hitung, tanggal 28 kadang-kadang orang sudah percaya si A menang, si B menang. Oh iya, mestinya nggak begitu ya Pak ya. Makanya yang sahih itu kira-kira begitu ya. Tentu hasil yang ditetapkan oleh KPU. Dan itu walaupun sudah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu, masih saja ada ruang untuk mengujinya. Ketika orang tidak percaya bisa diuji di Bawaslu. Suara saya di sana kayaknya bukan seperti itu. Saya mau laporkan ke Bawaslu. Nanti kita lakukan proses sengketa namanya. Kemudian ada jalannya ya Pak ya? Ada jalannya, ada kanal hukumnya. Iya, kanal hukumnya ada. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan juga main media sosial sendiri secara agresif gitu ya. Makanya ini kita jelaskan betul, rinci satu persatu di semua tingkatan. Tingkatannya betul. Tujuan kita apa? Agar semua kita selamat. Iya betul. Sebab tujuan kita selamat, kampung dan negeri kita juga selamat. Karena bilang tepat tadi, menarik yang Bapak Davi sampaikan, kalau kita rusak nama ketidakbaikan teknik di kampung kita itu nyebar keluar, orang cap stempel, pada juga tidak sebegitunya. Cuma karena kita tidak mencari informasi, tidak verifikasi dengan benar, kemudian kita posting se-emosionalnya kita, rusaklah kampung kita. Kita contohnya begini, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri pertemuan penyelenggara pemilu sedunia. Sedunia Pak? Ya, saya hadir di sana. Pembicaranya ada yang mewakili benua Amerika, Afrika, Eropa, Australia. Dan rata-rata pembicaranya memang orang-orang yang sudah cukup lama di dunia demokrasi dan kepemiluan. Hampir semuanya mengatakan pemilu kita jadi contohnya. Oh iya? Iya, betul. Saya pun kaget. Kenapa Pak? Coba bayangkan, Eropa itu kurang maju apa? Amerika tuh kurang maju apa dia? Dulu Bu ya, kita mengirim banyak ilmuwan kita belajar ke negara itu. Demokrasi, tata kelola pemilu dan seterusnya. Ya kan? Kemudian begitu dia bergelar doktor, profesor, dia pulang.
Dia tata lagi sistem pemilu kita. Oh, dia analisa lagi ya. Sampai hari ini sebaik ini. Apa bukti baiknya? Selama pemilu kita tidak ada bom satupun meledak. Iya kan? Iya. Coba kita lihat negara lain. Di negara-negara lain itu rasanya kalau belum meledak bom di tempatnya rasanya belum pemilu. Iya betul. Kemudian apa efek panjang pemilu kadang-kadang tidak berkesudahan. Kerusuhan betul ya. Makanya negara kita hari ini menjadi contoh di tengah kemajemukan kita yang luar biasa. Iya. Saya dengan Buya mungkin beda suku, beda yang lain-lain, beda bahasa seterusnya. Hampir 200 lebih jenis perbedaan di Indonesia ya. Kita. Termasuk kita juga negara kepulauan, pulau-pulau begitu ya. Kemudian kita bisa nyatu. Ya betul. Dan kita bisa menerima itu dengan lapang hati di tengah kemajemukan kita. Ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi contoh dari banyak negara lain. Ya. Dan Indonesia memang pantas sih Pak, negara orang-orang baik seperti cerita pertama dengan Pak Davi yang baik tadi itu kan. Oh, gitu. Kan negara yang baik Pak. Beberapa dekade Indonesia dinobatkan sebagai negara nyumbang apa namanya itu? Apa istilahnya? Dermawan di dunia. Jadi di forum itu juga diungkap di beberapa literasi juga mengatakan dulu contoh misal negara kita mau meminjam dana ke negara pendonor. Kan garansi kita mesti tambang kita. Atau mungkin isi laut kita dan seterusnya. Hari ini katanya tidak lagi. Karena ajarkan saja kami bagaimana cara berdemokrasi seperti di negara Anda. Itu lagi sekarang jaminannya. Oh iya. Bukan lagi jaminannya seperti itu. Wah, ini bangga juga kita nih ya. Coba bayangkan. Nah, ini kan hasil kerja kita semua ini. Betul. Mulai dari pemilu 1955, pemilu di zaman Orde Baru. Artinya pemilu zaman Orde Baru memang baik waktu zamannya. Pasca reformasi tentu lebih baik lagi. Dan semakin kesini pemilu kita kan semakin baik. Dulu di zaman Orde Baru ada partai politik 3, 2, 1 golongan. Iya. Di tengah penilaian macam-macam, tapi faktanya itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Masuk pasca reformasi, begitu terbuka, semua kita boleh punya bersuara, kesempatan yang sama. Iya. Semua kita punya kesempatan yang sama. Masuk pemilu 2004, itu pertama kali kita memilih presiden secara langsung. Iya. Selama ini kita titip ke partai yang milih presidennya di DPR kan. Nggak tahu kita bagaimana cara pemilihan. Tapi waktu itu dianggap baik. Kemudian terbuka lagi semakin baik. Kemudian lanjut pilkada 2005 di kita di Sumatera Barat. Jadi pemilihan kepala daerah serentak ini, Buya, inisiator pertamanya di Republik ini Sumatera Barat. Alasannya apa Pak? Karena waktu itu dimungkinkan, maka dicobalah pemilihan kepala daerah serentak. Waktu itu ada sekitar 13 kabupaten kota. Oh, sebelumnya daerah-daerah belum ya? Oke. Pilkada dulu kan. Hari ini pilkada di Padang Panjang, besok pilkada di Pariaman, besok pilkada di benar. Nah, kemudian diserentakkan ya. Oh, inisiatornya apa ya? Sumatera Barat. Kemudian semakin ke sini secara nasional sekarang. Di nasional. Artinya begini, saya ingin sampaikan begini, Bu ya. Kita sudah menjadi pionir untuk itu. Waduh. Iya. Maka penting kiranya semua publik yang terlibat di proses pemilihan kepala daerah Sumatera Barat, apa saja jenis profesinya, apa saja latar belakangnya, apapun ragam sukunya, apapun jenis agamanya, kalau kita tidak mampu mengulangi hal yang baik yang pernah dibuat oleh para pendahulu, minimal kita mempertahankannya. Cara mempertahankannya bagaimana? Semua kita terlibat dalam proses itu. Apalagi dalam proses pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran. Aduh, iya. Itu ya. Siap. Wah, luar biasa sekali nih. Kita kehadiran Pak Muhammad Davi ini ternyata membawa kesejukan ya. Laki-laki mulia membawakan kesejukan. Akhirnya kita sempat terfikir ya, jadi jangan sampai riuh-riuh kecil yang terjadi di riak-riak batin kita karena tidak senang dengan individu atau orang yang menyalon. Jangan sampai merusak lumbung padi kita Sumatera Barat, ranah Minang, adat bersyarat syarat pesan di kita pulau gitu. Betul begitukah, Pak? Kalau misalnya kita tidak
berkenan, cukup di bilik suara saja tentukan. Cukup di bilik suara saja ya. Jangan bersuara lewat media sosial yang pada akhirnya akan manapuak ya di tulang. Benarkah begitu Pak Muhammad Dafi? Betul sekali. Masya Allah Pak Dafi, asik sekali pembicaraan ini. Tapi kayaknya kalau sekali diundang nggak enak juga kan? Siap. Mungkin Pokoknya Buya memanggil kita datang. siap. Siap, kecuali Pak Dafi sedang rapat di komisioner ya. Pak Dafi sukses selalu buat aktivitas ini dan kita berharap himbauan kepada ini nanti ya mungkin statement kayak pendek dari Pak Dafi, himbauan kepada warga pemilih Sumatera Barat Pak. Silakan Pak. Kami mendoakan semua pemilih kita dalam kondisi baik, sehat dan seterusnya. Tentu harapan kita pemilihan kepala daerah ini kan adalah pergantian kekuasaan sekali 5 tahun secara konstitusi. Artinya ini milik kita semua. Tentu agar dia menjadi baik, lagi benar, maka penting semua kita terlibat. Ya pemilih, ayo libatkan diri sebagai pemilih. Pasangan calon kelak tentu berperilakulah sebagai orang yang akan dipilih dengan semua cara dan kebaikannya. Yang pasti tentu sesuai prosedur. Begitu juga bagi orang yang terlibat di dalamnya, tim pemenangan dan seterusnya. Penting bagi kita semua menjaga integritas. Kalau semua kita, masing-masing kita menjaga integritas, saya yakin betul, maka proses pemilihan kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat, di 19 kabupaten kota akan berjalan menjadi contoh kembali di banyak tempat. Itu ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sahabat semuanya, Pak Dafi luar biasa ini, semangat sekali. Ajakan ini menyentuh kesadaran kita bahwa ranah Minang tercinta ini, mari kita damai dalam keberagaman dan perbedaan pilihan. Yang penting kita tetap jaga perilaku, sikap kita mencerminkan bahwa kita adalah ranah Minang sebagai kampung beradat, adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Andaikan ada ketidaksesuaian dengan calon, maka kayak tadi buktikan di bilik suara, jangan sampai merusak bilik alam Minangkabau ini. Akhirnya saya Zulfa Miadi, saya Muhammad Gaddafi, murid beliau. Masya Allah, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.